Hai guys, welcome back to Lorida Channel. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, dan saya harap video kali ini juga akan memberikan kesan terkedu-kedu, terpinga-pinga, dan juga dia bilang terhadap kamu ya. Tanpa banyak ceramah lagi, mari kita pergi kepada topik kita kali ini, yaitu let's talk about perkataan-perkataan yang panjang di dunia. Mungkin kamu pernah mendengar keadaan dimana apabila kita punya jiran ataupun kita sendiri ada baby baru, lepas itu kita akan fokus pada nama yang dikasihkan. Kita akan fokus like, jadi apalah nama ini baby? Oh, nama dia si Sumandak, begini gini, begitu gitu, begini binti, begitu gitu. Oke, kita balik kepada topik kita, yaitu tentang nama ataupun sebutan ataupun perkataan yang paling panjang di dunia. Info pertama yang saya mau kasih tahu kamu, yang pastinya ada daripada kamu yang sudah tahu ataupun mungkin ramai yang tidak tahu macam saya juga. Ketika saya mula mengkaji cerita tentang ini, saya sangat terkejut. Wow, is this for real? Begitu bah. Sebab ada satu perkataan ini yang saya temui, dia paling panjang di dunia walaupun tidak digunakan ataupun tidak dimasukkan di dalam kamus Oxford, which is biasanya perkataan yang legit dan sah akan dimasukkan di dalam kamus Oxford kan. Tetapi perkataan ini tidak dimasukkan sebab saya rasa dia akan memerlukan terlalu banyak muka surat, karena dalam satu perkataan ini dia mengandungi 189.819 jumlah huruf di dalam satu perkataan. Kamu boleh bayangkan kan, untuk sebut satu perkataan saja dia makan masa sampai 3 jam. So sempat kau cuci kain, kau masak, kau tidur, kau bangun balik, kau goreng telur, makan Maggi, tengok TV 3 jam guys. Hanya perkataan yang panjang-panjang itu, yang sampai 189.000 dia punya huruf di dalam satu perkataan, merupakan gabungan daripada semua jenis protein yang digabungkan, dicantumkan. Semua protein-protein ini, saya tidak tahu berapa banyak protein, tapi dia telah menghasilkan sebanyak 189.000 huruf di dalam, mau lebih 189.000 yang macam saya cakap tadi, 189.819 iya, 108. Macam mana mau sebutnya? Coba guru matematik di bawah, komen di bawah. 189,819 ribu. So 100.000 lah dalam satu huruf. Itu pun cukup mengejutkan. Sudah kan kau tengok, mau 3 menit sudah saya cakap pasal di perkataan saja, which is daripada perkataan yang panjang sangat ejaan dia ini ialah titin ataupun connection. Itu saja pun. Oke, kita sambung lagi. Jadi daripada perkataan yang 189.819.000 itu tadi, dia punya perkataan awal, dia bukan perkataan, dia punya sebutan awal. Saya boleh baca sedikit saja. Dia punya sebutan begini: Methionine, trionil, glutamin, bla 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 bla. Saya kasih bagi kamu selingan sedikit macam mana orang menyebut perkataan yang panjang ini. Oke, okay? Methionolglutaminyllarginal Jadi menurut kamu, adakah perkataan itu sesuai digunakan pada zaman sekarang? Bagi saya kan bagus juga lah perkataan itu tidak dimasukkan dalam kamus, panjang sangat. Padahal dia punya kejadian dalam satu huruf itu, dia hanya memaksudkan titin. Kalau kamu tidak paham maksud titin, kamu boleh Google cari what is the meaning of titin, T-I-T-I-N. So kamu akan nampak di Google ya guys. Oke, back to our main topic. Yang tadi kita sudah belajar perkataan yang paling panjang di dunia tapi tidak legit dan tidak dimasukkan di dalam Oxford. So kita pergi kepada yang legit lah. Perkataan yang legit mempunyai 45 huruf yang berbunyi, saya sebut dulu: pneumo ultramicroscopic silicovolcanoconiosis, 45 huruf. Saya ulang lagi sebutan dia sebab macam susah saja ini. Pneumo ultramicroscopic silicovolcanoconiosis.
macam ada bakat tuh saya jadi dokter. Daripada perkataan yang panjang-panjang 45 huruf itu tadi, itu merupakan nama satu penyakit yang berpunca daripada habuk-habuk, ataupun lebih tepat lagi berpunca daripada tersedut habuk daripada kawasan gunung berapi, which is habuk-habuk ini yang boleh menyebabkan penyakit ini hanya terdapat di kawasan gunung berapi sahaja. So, kalau kamu tidak pernah pergi gunung berapi, maka amat mustahil untuk kamu dapat penyakit ini ya. Perkataan kedua yang paling panjang di seantero kehidupan manusia yang paling banyak berkat namun kurang bersyukur. Gurau guys. Perkataan itu merupakan supercalifragilisticexpialidocious yang mempunyai 34 huruf dalam satu perkataan, yang bermaksud sesuatu yang kita sebutkan apabila kita excited ataupun melihat sesuatu yang sangat wow. Perkataan ini juga disebutkan ketika kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa dan kita tidak pernah melihat sebelumnya, which is extraordinary, amazing, and wow. Begitu sejak kalau zaman sekarang. Perkataan ini pertama kali disebutkan di tahun 1949 di dalam sebuah lagu. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. Walau bagaimanapun menurut Oxford, perkataan ini yaitu supercalifragilisticexpialidocious itu merupakan ekspresi terhadap sesuatu yang mengujakan ataupun exciting. Susah-susah saja sebut begitu-gitu panjang, padahal kita boleh sebut wow, amazing, luar biasa, hebat, kan? Oleh karena kita bercakap tentang perkataan-perkataan yang panjang, dan di awal-awal tadi pun saya ada menyebutkan tentang nama, jadi kita akan pergi kepada info ekstra ya. Nama yang paling panjang di Malaysia. JPN mendedahkan nama yang paling panjang di Malaysia ialah, dengar baik-baik, Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzendra Muhammad Sofian, yang mengandungi 63 huruf dan 12 perkataan tanpa binti. I don't know why tanpa binti, tapi setahu saya kalau orang beragama Islam kan dia ada binti dan bin kan. Di Malaysia tidak tahu lah. Kalau kamu tahu, kamu komen di bawah kenapa dia punya nama ini tanpa binti. Alang-alang sudah kita cakap pasal nama yang paling panjang ini kan, apakah kita bercakap lagi pasal nama yang paling famous dan sold out di Malaysia? Nama yang paling laris di Malaysia untuk lelaki ialah Ismail, Ahmad, dan Abdullah. Ismail telah mendapat daftaran sebanyak 72.157, manakala nama Ahmad pula didaftarkan sebanyak 57.914 dan Abdullah sebanyak 47.989 orang di Malaysia. Jadi sangat-sangat banyaknya nama yang guna ini kan, Ahmad, Ismail, Abdullah. Lepas itu kalau ada anak kamu lahir, kamu terus kasih nama saja lah Ahmad, Ismail, Abdullah pun why not kan, terus ambil tiga-tiga yang paling banyak di Malaysia. Kalau nama lelaki sudah Ahmad, apa kata kita pergi kepada nama wanita yang paling laku keras di Malaysia, yaitu Fatimah sebanyak 74.605. Tempat kedua Zainab dengan 41.450 kali didaftarkan di JPN, dan yang ketiga ialah Azizah 34.414. Dan statistik ini telah diberikan oleh Ketua JPN pada tahun 2018. Who knows, 2 tahun sudah berlalu, kita tidak tahu, mungkin sudah bertambah ataupun 2 kali ganda lagi, ataupun nama yang paling panjang pun bukan si Princess Aulia Amara, apa sudah nama dia tadi? Siapa sama nama dia tadi tuh? Princess Aura Nur Emily Amara Aulia Bidadari Nawal Elzendra. Panjangnya menyusahkan cikgu dia menyebut, tapi tidak apalah, lain orang, lain cita rasa, maybe mungkin ibu bapak dia inginkan sesuatu yang lebih unik untuk anak dia. So inilah konten saya pada kali ini ya guys. Untuk next kita akan sebutkan beberapa lagi hal yang unik yang ada di muka bumi yang fana ini. Terima kasih karena menonton. Sekiranya kamu nampak iklan di dalam video saya, tolong jangan skip ya. Dermalah 10 sen 20 sen kamu itu pada saya atas saya punya kepenatan membuat riset cerita tentang nama-nama yang panjang ini, tapi saya tidak mengharapkan balasan sebenarnya, sebab saya enjoy buat video untuk kamu. Thank you for watching guys, have a nice day, salam damai and salam satu Malaysia, serta salam satu dunia, bye bye.